Pernah dengar kisah pangeran gaib yang akan muncul tiba-tiba membawa keadilan? Itulah Satrio Piningit, sosok mistis dari ramalan Jawa kuno. Secara harfiah, arti namanya Ksatria Kesepian, Solitude Night, dan ia juga disebut Ratu Adil atau Raja yang Adil. Legenda Jayabaya menyebut ia akan menjadi pemimpin agung Nusantara yang membawa era keemasan. Bayangkan, saat negeri terpuruk, tiba-tiba muncul seorang pahlawan dari Jawa yang menangkal kemelut. Wah, seru banget kan? Dalam sumber legendaris itu dikisahkan Satrio Piningit punya ilmu sakti di luar nalar dan terlahir ke dunia setelah masa tersulit. Bahkan dalam cerita Sunda disebut sebagai Budak Angon, anak gembala. Ajaibnya, kisah ini sudah berumur ratusan tahun, diwariskan turun-temurun. Jadi, ketika kita mendengar tiba-tiba ada rumor pangeran tersembunyi muncul, rasanya ingin ikut penasaran. Tapi, sebelum terbawa imajinasi, perlu diingat, menurut media seruni, belum ada bukti nyata kehadiran Satrio Piningit. Justru itulah yang bikin cerita ini semakin bikin merinding. Karena namanya belum pernah disebut siapapun secara resmi. Tapi kepercayaan rakyat tentang kehadirannya masih kuat. Banyak orang masih percaya ia benar-benar akan muncul, entah kapan dan di mana. Menurut catatan kuno, Prabu Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12, terkenal pandai meramal. Dalam serat Jayabaya, ia mengungkapkan zaman-zaman Nusantara, termasuk kedatangan sang pemimpin adil. Sebagaimana Wikipedia menyebut, Satrio Piningit adalah tokoh apokaliptik dalam ramalan Jawa, dipercayai menjadi pemimpin besar Nusantara yang menguasai dunia dari Pulau Jawa. Wah, pikiranku langsung ke film-film epik ya. Diceritakan juga ia keluar dari dalam istana di waktu yang tepat, membawa bintang terang seperti simbol baru. Meski terdengar mistis, konsep ini nyaris mirip Mesaya atau Imam Mahdi pada tradisi lain. Setelah masa yang paling berat, akan datang zaman baru penuh kemuliaan. Setelah datang Ratu Adil atau Satria Piningit, kata budayawan Masud Thoyib, perkataan itu jadi sumber harapan. Rakyat diajak percaya bahwa ujian ini akhirnya akan berbuah zaman keemasan Nusantara. Mantap, kan? Nah, di era digital sekarang, banyak media dan warganet membahas sosok ini seolah-olah prediksi semacam horoskop. Ada tulisan di Okezone yang merangkum ciri-ciri Satrio Piningit menurut ramalan Jayabaya. Contohnya, memprediksi masa depan. Bisa lihat kejadian sebelum terjadi. Yatim piatu, tidak punya keluarga dekat, hidup mandiri, dan pantang meminta-minta, berwatak arif dan bijak, penuh welas asih, bersikap sangat kasih sayang. Wah, kalau ada orang kayak gitu pasti beda banget ya, bikin penasaran. Makanya banyak yang lalu membandingkan ciri-ciri itu dengan sosok-sosok publik. Bahkan akhir-akhir ini muncul video dan artikel yang menunjuk tokoh-tokoh politik Indonesia sebagai kandidat Satrio Piningit. Misalnya, sebuah situs berita gosip menyebut pengganti Presiden Jokowi nanti harus punya nama berakhiran huruf O dan garis darah bangsawan. Tapi ya itu cuma teori, belum tentu benar. Di sisi lain, masyarakat umum punya pendapat beragam tentang makna Budak Angon dan daun kering dalam mitos ini. Ada yang bilang anak gembala itu simbol kesederhanaan, memeluk segala masalah sebelum menjadi pemimpin. Intinya, ramalan kuno ini punya banyak tafsir, tergantung siapa yang baca. Oke, masuk ke bagian krusial. Apakah kemunculan Satrio Piningit itu ajaib dari langit,
mukjizat, atau cuma fitnah konspirasi buat kepentingan tertentu? Ada yang bilang, ini semua karena tekanan rakyat. Saat kondisi ekonomi sulit, pengangguran di mana-mana, banyak bencana, orang butuh harapan. Ibarat kata, masyarakat rindu penyelamat dari luar sistem biasa. Sejarah pun mencatat bahwa sebelum proklamasi dulu, saat rakyat putus asa, HOS, Djokroaminoto dan Soekarno pernah dijuluki Ratu Adil Satrio Piningit. Makanya fenomena ini cepat nyambung dengan politik zaman sekarang. Kira-kira siapa tokoh penyelamatnya? Tapi di sisi lain, ada juga yang curiga. Jangan-jangan cerita ini sengaja dibikin ramai. Peneliti budaya di Expression Line memperingatkan, pemujaan berlebihan pada sosok seperti ini bisa jadi jebakan. Warisan feodalisme toksik, artinya orang-orang tertentu bisa mengeksploitasi harapan rakyat demi keuntungan politik. Menurut kolumnis itu, narasi Satrio Piningit kini banyak diisi propaganda media, cara licik elit mengemas idolanya sebagai juru selamat. Contoh teori konspirasi, propaganda politik. Kadang cerita ini muncul tiap kali pemilu mendekat. Beberapa pengamat dan blog-blog politik mengaitkan Satrio Piningit dengan calon pemimpin tertentu. Misalnya isu nama berakhiran O dan darah bangsawan. Bisa jadi ini cuma trik clickbait atau janji semu untuk mendongkrak popularitas. Hoax and media sosial, ada pula teori liar. Misalnya konspirasi global, NWO atau Zionis, yang sengaja menyebarkan mitos palsu, meski sumbernya sering tidak jelas. Cerita-cerita seperti 1000 Satrio Piningit, sampai Satrio dari Tibet, sempat viral di TikTok atau Facebook. Intinya, di era internet informasi ngawur gampang menyebar, kadang sulit bedain fakta dan fiksi. Eksploitasi agama tradisi. Sebagaimana artikel pendapat menunjukkan, terlalu mengidealkan tokoh ini bisa bikin massa taat buta. Mereka seperti menunggu juru selamat ajaib tanpa kritis. Jadilah, kalau seorang figur dikaitkan dengan ramalan ini, pendukungnya bisa terlanjur fanatik. Intinya, sampai sekarang belum ada fakta yang mengonfirmasi kemunculan Satrio Piningit. Semua hanya ramalan dan interpretasi. Di satu sisi, cerita ini menawarkan harapan dan keajaiban di tengah kesulitan. Tembang kuno dan mitos Sunan Kalijaga tentang bocah gembala berbelimbing bintang membuat kita terkesan spiritual. Banyak orang terpukau membayangkan era keemasan yang akan tiba. Di sisi lain, kita juga harus kritis. Apakah ada pihak berkepentingan yang menghembuskan cerita ini? Sejauh ini, belum ada bukti nyata Satrio Piningit pernah eksis. Banyak peneliti justru menganggap isu ini sebagai jebakan, kebodohan, cara tokoh dan elit politik menggalang dukungan. Jadi kamu harus pilih sendiri, yakin dengan mukjizat atau tetap skeptis mengendus konspirasi? Yang jelas, kisah Satrio Piningit penuh misteri dan tak henti-hentinya bikin kita penasaran. Apapun pendapatmu, ingat bahwa keputusan terbaik adalah menunggu waktu yang membuka semua rahasia. Call to action. Jika kamu menikmati cerita misteri seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami ya. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru seputar fenomena mistis, misteri budaya, dan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton Sobat Misteri.